Siapa yang salah? Di tempat lain, akhirnya aku terbebas dari penjara. Gumam wanita begitu bahagia setelah mendapat berlian berharga detik ini juga. Aku tinggal balas dendam. Seringnya wanita itu yang tak lain adalah Desiana. Tidak aku sangka tuan muda Fox Group ada dua. Gumam Desi dengan senyum lebar menghiasi wajah lusuhnya. Cukup lama hidup di penjara, dirinya harus menderita di dalam sana tanpa ada perawatan. Tempat tidur nyenyak hingga wajah dan kulit di tubuhnya mulai kusam. Kemana aku pergi ya? Gumam Desi tanpa berpikir. Apartemenku? Jawabnya senang. Desi mencari taksi hingga mendapatkannya, namun ia harus diturunkan di tengah jalan karena kedapatan tidak punya uang. Dasar orang jelek, kalau nggak punya uang nggak usah sok-sokan naik taksi sana naik angkot. Marah si supir taksi sambil berlalu dengan kecepatan tinggi. Dasar jalan kau aki-aki, kau adalah orang pertama yang akan aku habisi. Brengsek, jerit Desi dengan mata berapi-api. Desi mengumpat dan memaki, bahkan di sela-sela makiannya dengan entengnya ia menyebut kedua pria penguasa Fox Group. Jadi, yang aku jebak saat itu Tuan Ariel ya? Gumam Desi berjalan di pinggir jalan sunyi. Pantas saja Tuan itu tidak mengirim orang lain. Bahkan jika gagal pun, saat itu tidak masalah. Aku udah ada rencana lain. Jawabnya sendiri karena tahu Farel yang sebenarnya tidak akan mau datang jika janjinya di kamar hotel. Farel asli pasti akan menyuruh orang lain datang ke sana. Karena Farel sudah menebak hal itu berbeda dengan Ariel yang tidak suka mengalihkan pekerjaannya pada orang lain. Sebab ia terbiasa bertanggung jawab namun punya rasa penasaran yang cukup tinggi. Sebuah mobil melintas dan berhenti tepat di depan Desi. Desi yang merasakan firasat buruk segera berbalik untuk melarikan diri. Namun dari dalam mobil keluarlah segerombolan pria berbadan besar berlari mengejar hingga Desi tertangkap. Sialan kalian? Apa mau kalian? Aku tidak punya apa-apa bodoh. Jerit Desi yang kakinya menjuntai diangkat oleh dua pria besar dan yang lainnya tampak melihat-lihat situasi yang aman atau tidaknya. Tidak, teriak Desi. Tolong aku, tolong, siapapun tolong aku. Teriak Desi menggema di hutan sunyi. Wanita ini ribut sekali. Geram salah satu pria. Tinggal pukul saja kepalanya, sahut yang lainnya. Bah, kalian tidak berguna sama sekali, ejek yang lainnya. Jangan sampai dia terluka, nanti Tuan bisa marah jika tahu kita melukainya sebelum Tuan kita yang menghabisinya, sungut yang lainnya. Ah iya, untung saja kau mengingatkanku, ucap yang pertama. Diamlah, ikat saja muncungnya, kata yang lainnya memberi saran. Tidak, apa-apaan kalian. Berhenti jangan. Desi seperti ular yang tidak bisa diam, bahkan badannya meliuk dan menggeliat meminta melepaskan diri dari mereka semua. Desi diikat dan tak bisa berteriak. Ia menyumpah di dalam hati akan menghabisi orang yang merusak kebahagiaannya yang baru saja keluar dari penjara. Kenapa aku sial sekali? Siapa yang berani melakukan ini padaku? Aku tidak habis pikir bagaimana dia bisa tahu hari ini adalah hari pertama aku dikeluarkan dari penjara. Batin Desi dengan marah. Tutup matanya, nanti dia ingat jalan. Perintah pria di depan yang tak lain seorang pengemudi yang ditebak ketua anggota itu. Desi menggeleng-gelengkan kepalanya, tapi bagaimanapun mereka banyak, dan Desi tentu saja tak bisa melawan. Desi tidak tahu dibawa kemana oleh orang-orang yang menculiknya saat ini, tapi yang jelas firasatnya sangat tidak enak. Sementara di tempat lain, Ariel dan Farel telah tiba di bandara bersama orang-orang setia masing-masing. Frans merenggangkan jemari tangannya merasa bahagia telah kembali ke negara kelahiran dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa mereka? Tanya Frans melihat Ariel dan Farel lebih dulu berjalan tergesa-gesa. Bahkan bisa mereka lihat masih sempatnya Ariel dan Farel saling menyenggol bahu satu sama lain. Terlihat lucu seperti bocah kecil yang sedang berebut masuk ke toko mainan demi mendapatkan mainan limited. Bukankah istri dan kekasih mereka marah? Jawab Nando. Aham menggelengkan kepalanya sedangkan Rion tampak menggerutu membawa semua barang-barang bosnya itu. Mereka bucin sekali, kekeh Frans. Bukankah setiap laki-laki akan menemukan tulang rusuknya? Tentu saja mereka akan mencintai tulang rusuknya masing-masing, jawab Nando. Abang sudah menemukan tulang rusuk abang? Tanya Frans meledek.
Cepat atau lambat aku akan bertemu juga. Jika aku mendapatkannya akan aku buat dia mengandung terlebih dahulu, jawab Nando. Kenapa malah membuatnya bunting terlebih dahulu? Tanya Franz. Kenapa? Nando seolah merasa lucu pertanyaan Franz. Dunia sekarang sangat bebas, Franz, bahkan tidak saling mencintai saja berhubungan badan sudah biasa. Apalagi saling mencintai, kekeh Nando. Franz menggelengkan kepalanya, itu hanya ada di pikiran lelaki brengsek. Hei, kita jadi pria brengsek hanya pada satu perempuan saja bisa kan? Lagian lelaki sejati tidak akan lari dari tanggung jawab, jawab Nando songong. Franz tersenyum saja. Memang benar, semasa kampus Franz tidak ada mahasiswi yang masih gadis atau sangat langka, dan pria yang masih perjaka pun sulit ditemukan, tapi hanya Franz maupun Farel tidak pernah berpikiran jahat karena mereka dididik keras oleh Ramon. Aham tersenyum di belakang mereka sedangkan Rion mengangguk membenarkan kata-kata Nando yang sangat benar. Jadi brengsek hanya pada satu perempuan dan pria bertanggung jawab itu adalah pria sejati yang sebenarnya. Ariel tidak seperti Franz dan Farel karena didikan Ramon tidak ada pada Ariel. Ariel dibesarkan oleh orang lain walau tidak bahagia, tapi Ariel masih ada sisi baiknya. Apa? Pak Joko dan Pak Anton belum sadar dari koma? Tanya Farel dengan nada cukup tinggi. Berisik kau, ketus Ariel. Farel mengabaikannya. Lalu di rumah sakit mana mereka? Tanya Farel. Rumah sakit sehat tuan, jawab pelayan serentak. Aham dan Rion meninggalkan barang-barang bawaan mereka yang disambut baik oleh pelayan rumah keluarga Farel. Sesekali Rion menggoda pelayan yang malu-malu kucing digoda oleh Rion yang berkumis tapi sangat manis seperti orang Jawa asli. Cepat, desak Aham yang menarik kerah Rion yang berjalan mundur tebar pesona pada pelayan itu. Di dalam mobil, kenapa Momi sama Papi tidak beritahu kita kalau Pak Joko dan Pak Anton terluka parah ya? Tanya Franz duduk dengan gelisah. Diamlah, kata Ariel dan Farel serentak. Mereka saling pandang sebentar lalu membuang muka. Hingga Franz menekuk alisnya ditertawai oleh Nando. Aham dan Rion berada di bangku paling belakang, terlihat diam-diam saja mendengarkan pembicaraan mereka. Dasar bucin aneh, umpat Franz. Jangan dipancing, bisik Nando. Mereka yang salah, siapa suruh menyembunyikan hal seperti itu pada tulang rusuk mereka? Dihukum dengan hal yang sama ngamuk-ngamuk gak jelas. Gerutu Franz dapat tatapan tajam dari Ariel dan Farel. Rion menahan tawanya sekuat tenaga. Tuan Ariel benar-benar mirip dengan Tuan Farel. Mereka berdua selain sama-sama tampan dan gagah juga punya sifat yang sama. Sama-sama menyebalkan, balas Franz yang mendengar gumaman Rion. Nando dan Aham tersenyum menggeleng-geleng kepala saja.